kajiannya. Lanjutin apa waqtimu. Baik. Qala ta'ala halaman 61 baris berapa itu? 2 3 4 5 6 baris 6. Waqtimu li anfusikum. Waqtimu dan dahulukan olehmu bagi diri kamu minal a'malis salihati daripada amal-amal yang saleh. Katasmiyati indal jima seperti membaca bismillah ketika jima. Wa talabil waladi dan meminta anak keturunan. Ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda oleh Nabi, man qala bismillahi indal jima'i fa atahu waladun falahu hasanatun bi adadi anfasi dzalikal walad wa adadi aqibihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa mengucapkan ia akan bismillah ketika berjima, maka datang padanya oleh anak, maka baginya yaitu kebaikan-kebaikan dengan sebilangan hembusan nafas itu anak, dan sebilangan anak keturunannya ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat. Ayqaddimu ma yuddakharu lakum minas sawabi. Ayqaddimu pakai ini aja nggak apa-apa, boleh ya, nggak apa-apa. Ayqaddimu yakni dahulukan olehmu ma yuddakharu akan apa yang disimpan lakum bagimu minas sawabi daripada ganjaran pahala. Wala takunu fi qaidi qada'i syahwati dan jangan ada oleh kamu yaitu pada ikatan menunaikan syahwat semata. Wattaqullah, takutlah kamu pada Allah fi adbarin nisa'i, pada dubur-dubur perempuan, wa mujama'atihinna dan menyetubuhi perempuan fil haidi pada masa haid. Wa'lamu annakum mulaquh, ketahuilah olehmu bahwasanya kamu itu menjumpai Allah. Ai Allah yakni menjumpai Allah bil ba'si dengan dibangkitkan dari kubur. Fatazawwadu ma tantafi'una bih, maka berbekallah oleh kamu akan sesuatu yang mengambil manfaat oleh kamu dengannya. Fa innahu ta'ala yajzikum bi a'malikum, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu akan membalas kamu dengan amal-amal kamu. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira olehmu akan orang mukmin, khasatan secara khusus, bisawabi dengan ganjaran pahala, wal karamati dan kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Nurul Fikri Masjid Jami Al-Ikhlas yang mulia, kajian tafsir kita pada pagi ini masih surat Al-Baqarah ayat 223 pertengahan. Ayat 223. Pertemuan yang lalu di awal ayat dijelaskan bahwa istri itu ibarat ladang, dan kami tidak mengulang kembali apa bahasa ladang dengan uraian yang pertemuan yang lalu dijelaskan. Kemudian kata Allah, wa qaddimu li anfusikum,
dahulukan olehmu maknanya sediakan untuk kepentingan kita. Apa itu sediakan untuk kepentingan kita itu? Tafsirnya banyak. Bagaimana pola pendidikan Islam terhadap anak? Maka karena kita faham bahwa istri itu ibarat ladang, di mana ladang itu kudu ada benih dan kudu dicangkuli. Yang namanya benih adalah sperma, yang namanya padi adalah anak. Padi ini enggak tumbuh kalau enggak ada benih. Benih enggak bisa tumbuh kalau enggak ditaruh di ladang. Maka ladang ini istri, benih sperma, padi anak. Bagaimana supaya kita menghasilkan padi yang bagus? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bukan sebatas ladang saja yang kudu bagus, bukan sebatas benih saja yang kudu bagus. Dari benih yang bagus seolah-olah menghasilkan padi yang tidak bagus. Walaupun tanaman anggreknya bagus, tapi kalau perawatannya tidak benar menghasilkan anggrek yang enggak bagus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa qaddimu li anfusikum, dahulukan olehmu. Jadi program sediakan untuk kita dari ladang kita ini. Bagaimana cara kita harus menumbuhkan padi yang bagus? Maka tafsirnya banyak. Kata Syekh Nawawi, wa qaddimu li anfusikum minal a'malis sholihat, sediakan oleh kita untuk kepentingan kita, yakni amal-amal yang baik. Cara pengolahan ladang yang bagus. Bagaimana? Tentu jangan asal ladang kalau pengen benih ini hasilnya bagus. Kadang kalau dari ladang yang enggak bagus akan tumbuh hasil yang kurang bagus. Bagaimana itu amal sholihat? Tentu kita harus cari ladang yang bagus. Ada yang tandus, ada yang bebatuan, ada yang humus. Maka program pertama, kalau orang pengen menghasilkan bibit yang bagus atau anak yang unggul, maka dia harus cari ladang yang bagus. Berbicara ladang yang bagus dulu, di daerah Marwah. Marwah itu sekarang Marwazi orang sebut. Marwazi itu artinya ulama dari kampung Marwah. Marwah itu daerah yang sekarang masuknya Turkmenistan gitu ya. Negara itu belahan Rusia itu. Dulu Uni Soviet, Marwah ini masuknya. Ada seorang gubernur namanya Nuh radhiyallahu anhu, gubernur Marwah. Nuh bin Abi Maryam. Nuh bin Abi Maryam ini dia pusing, punya anak perempuan cantik, cantik sekali, yang namanya Luna Maya lewat dah. Sehari ini lewat dah, pokoknya lewat. Ini cantik banget, cantik banget. Yang namanya anaknya Nuh ini, dia bingung. Banyak yang meminang. Habis dia juga pejabat tinggi gubernur, dia juga masalahnya orang soleh kiai, dia juga orang kaya gubernur, dia juga punya anak cakep, namanya disebut Dandindun. Bisa dandan, din agamanya bagus, dun dunianya banyak. Jadi udah cantik, soleha, pinter.
Cakep nggak begitu? Cakep. Udah pengen nyari aja lagi ini. Begitu. Jadi akhirnya dia bingung. Cuma Nuh bin Abi Maryam ini bisa dilihat riwayat ini dalam kitab An-Nawadir Syekh Ahmad bin Salam Al-Qalyubi rahimahullah rahmatan berat. Jadi saudara, akhirnya dia punya budaknya ini namanya Mubarak. Mubarak ini putih. Saking putihnya Mubarak, antara rambut dan kulit tidak beda. Mana rambut, mana kulit enggak ketahuan. Saking apanya? Saking apa? Saking apa? Saking apa? Hitamnya ya. Kalau hitamnya kita orang ini nih, walaupun hitam kulit lain, rambut lain. Tapi kalau orang daerah sono, Nigeria, Kenya, Zanzibar, Pantai Gali, Eritrea, Ethiopia, beda-beda sono. Itu kalau udah hitamnya masuk. Suka kita ketemu tuh kalau di Tanah Abang, banyak itu. Kalau orang hitam kayak ini hitam banget. Namanya Mubarak. Dia nyari kerja. Kata itu Nuh, begini, saya ini nggak ada lowongan pekerjaan. Kalaupun ada, jaga kebun aja, jaga kebun anggur. Kalau kebun jeruk gede banget pasti. Jadi suruh jaga kebun anggur. Tolong rawat. Baik Tuhan, dengan upah yang disepakati. Maka jagalah kebun itu oleh Mubarak. Lalu kemudian sesudah 3 bulan panen, maka Nuh pun juga datang ke kebunnya. Kebun jeruk udah nggak ada, pindah ke Gunung Sindur biasanya, pindah. Jadi Nuh juga mengunjungi kebun anggurnya. Kata Nuh, Mubarak, naam ya Sayyidi, dapat tuanku. Tolonglah saya mau cobain anggur hasil perawatan. Dipetiklah oleh Mubarak. Ketika dipetik oleh Mubarak, maka rasanya asam. Kata si tuannya, asam banget. Coba dari pohon yang lain. Singkatnya asam juga. Diambil lagi, asam lagi. Sampai 5 kali, 5 pohon juga asam. Maka marah Nuh, marah. Yang tadinya biasa-biasa mukanya merah, marah. Mubarak, baik Tuhan, kamu ini bagaimana jaga kebun nggak becus? Nggak becus bagaimana Tuhan? Kamu kok nggak bisa bedain mana anggur yang asam, mana anggur yang manis? Kamu nggak cobain? Tidak Tuhan. Loh, kenapa kamu nggak cobain, nggak cicipin? Masalahnya perjanjian Tuhan kepada saya ini cuma disuruh rawat kebun, tidak disuruh nyicipin. Kalau saya nanti cicipin ini anggur, saya dosa Tuhan, karena tidak ada perjanjian Tuhan suruh nyicipin. Saya disuruh merawat, nyiramin, buang-buangin hamanya. Tidak ada Tuhan suruh nyicipin. Kalau saya makan itu anggur Tuhan, itu anggur jadi saripati makan. Saripati ini bakal berubah Tuhan, sebagiannya dari sperma. Kalau makanan anggur ini haram, saripati makanan di tubuh saya haram.
Kalau saripatinya haram, nanti mani saya mani haram, Tuhan. Kalau mani saya mani haram, kalau nanti saya nikah, Tuhan, nanti punya anak haram, maka bisa kelakuannya kayak setan. Tidak sedikit orang tua setan doang. Iya, itu dari situ asal. Maka mau diceritain itu gubernur melongo. Ini orangnya mah hitam tapi putih hatinya. Ini hebat ini bocah. Begitu. Mulailah Nuh berpikir dengan anak gadisnya. Maka kata Nuh bin Abi Maryam Mubarak, kau ini budakku, kau harus patuh kepadaku. Kata Mubarak, saya patuh kepada Allah, lalu patuh kepada engkau sebagai Tuhan. Begini Mubarak, saya mau tanya, saya punya anak gadis. Menurutmu dijodohin sama siapa? Mubarak ditanya. Kalau kita yang ditanya, jangan susah-susah Tuhan, yang di depannya aja. Ngapa pakai nanya lama-lama? Kalau kita Mubarak orang baik, dia jawab, Tuhan mau menikahkan anaknya, mau mengikut siapa? Kata Nuh bin Abi Maryam, maksudmu ada pernikahan ala bangsa Arab sebelum Islam, ada pernikahan Yahudi, ada pernikahan Nasrani, ada pernikahan Islami yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mubarak menjelaskan apa pernikahan ala bangsa Arab sebelum Islam, Yahudi, Nasrani, bangsa Arab sebelum Islam, dan pernikahan Islam. Perempuan itu ladang, nisa ukum harsul lakum. Awal ayatnya kan begitu. Kalau orang bangsa Arab sebelum Islam, yang penting turunan ningrat, darahnya jangan merah, kudu darah biru, yang penting ningrat. Mau dia itu bener kek, mau kagak kek, mau kaya kek, mau miskin kek, mau dia itu solehah kek, soleh atau tidak, begitu ganteng atau jelek, yang penting turunan ningrat, bangsawan. Itu begitu orang Arab sebelum Islam. Kalau Yahudi bagaimana? Kalau Yahudi pernikahannya yang penting kaya, duitnya banyak, calon mantu tuh, mau dia jelek kek, mau dia ganteng kek, enggak dihitung. Mau dia rajin sholat kek, mau dia bengal kek, enggak dihitung. Yang penting kaya. Itu ala Yahudi Tuhan. Kalau Nasrani, yang penting cantik, ganteng, jadi kagak malu-maluin kalau dibawa kondangan. Kalau kondangannya ratusan ribu, kalau 10.000 malu juga sih. Yang penting cantik, mau dia miskin, mau dia ini, mau dia pintar, mau dia kagak, bener kagak, yang penting cantik. Itulah Nasrani. Kalau ala Nabi Muhammad bagaimana Mubarak? Kata tuannya Nuh bin Nabi Maryam. Kata tuannya, kata Mubarak, kalau Nabi Muhammad yang penting agamanya. Nabi itu mengedepankan karakter building, karakternya, perangainya,
Mau dia miskin, mau dia kaya, enggak dilihat. Kaya bisa dicari harta. Begitu. Mau dia ganteng, mau dia jelek, enggak dilihat. Begitu. Kalau orang akhlaknya bagus, jadi bagus saja. Begitu. Akhirnya ketika diceramain begitu, bagaimana kalau saya kawinin anak saya sama engkau aja Mubarak? Kata Mubarak, jangan saya mau budak lagi hitam, tapi akhlakmu baik, amanah sekali. Begitu. Jangan saya. Siapa saya? Begitu kata Mubarak. Kata tuannya, tenang, kau kumerdekakan. Kau kan budak, kudu nurut sama. Dia baik. Dia pulang ke rumahnya, diajak ngobrol bininya. Mah, bagaimana anak kita kalau kita kawinin dengan ini Mubarak? Si ibunya bilang, tentu suami saya enggak bakalan memilih orang sembarangan. Walaupun hitam, rambut dan kulit enggak ada beda. Menurut saya yakin suami saya pilihkan buat anaknya calon menantu yang bening, hatinya putih. Itu saya, tapi gimana anak aja. Maka datang berdoa nemuin anaknya. Anaknya diajak ngomong, nak, akan kukawinkan kau. Ini kejadian tahun 117 Hijriah kasus ini. Jadi udah lama. 117 Hijriah. Ini kan udah 1300 tahun yang lalu. Akhirnya datang sama anaknya, kata anaknya, Neng, redho dengan pilihan ayah bunda. Tidak mungkin ayah bunda mencarikan menantu sembarangan. Tidak mungkin mencarikan menantu calon suami yang tidak bakal membawa bahagia. Pasti pilihkan yang terbaik buat anaknya. Neng redho qadarati tukumah. Saya setuju dengan pilihan bapak ibu. Orangnya jelek mau ganteng, yang penting bapak ibu pilihkan pasti yang terbaik buat anaknya. Begitu anaknya. Enggak kayak anak kita kagak. Ya begitu. Ini anaknya no. Pernikahan terjadi di tahun 117 Hijriah. 118 Hijriah, setahun kemudian lahirlah seorang anak laki-laki dari Mubarak. Namanya Abdullah akhirnya. Maka kita sering mengenal cerita Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak, anaknya Pak Mubarak. Nama aslinya Abdullah. Abdullah Ibnul Mubarak, seorang ulama besar, hafal hadis ribuan hadis, sufi terkemuka. Kalau baca kitab Ihya Ulumuddin, Risalah Usairiyah, dunia sufistik akan ada. Tambihul Muqtarin, kalau baca begitu, qala Ibnul Mubarak, mesti ada. Karena ulama sufi terkemuka. Dari mana ini Abdullah bin Mubarak hebat kayak begitu? Karena memang waqaddimu li anfusikum. Kata Allah, sediakan ladang yang bagus, pengolahan yang bagus, sehingga menghasilkan padi yang bagus, minal a'malis sholihah. Mana contohnya lagi waqaddimu li anfusikum? Cara-cara bersetubuh yang benar. Bersetubuh.
Bagaimana cara bersetubuh yang benar, adab-adabnya. Kalau kita jadi pengantin baru, adabnya, maka sesudah kita akad nikah, siang apa malam biasanya kebun jeruk nih? Nikah. Iya siang, artinya siang. Iya. Jadi pagi siangnya. Malam sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholatuz zafaf. Nih pagi ini nikah nih sekarang nih. Nanti malam nanti sisa. Begitu. Namanya sholatuz zafaf. 2 rakaat. Kalau pengen buat anak. Ada juga yang ceretuk. Nih baru diajarin lagi sekarang. Ya nyalain guru lagi. Bahkan ajarannya dari dulu bukannya baru. Kan ajarannya dari dulu bukannya baru. Ini baru apa dari dulu? Kan dari dulu Nabi Muhammad ngajarin. Ngapa kita ngaji yang enggak dari dulu? Jangan dah, kita jangan mundur begitu. Ke depan aja buat anak kita, buat cucu kita, begitu. Udah, kalau dipikirin bakal sedih. Sedih. Udah kadang Sholatuz zafaf. Selesai sholatuz zafaf, bacanya tidak usah susah. Sebagaimana dalam kitab Iddatul Hisnil Hasin, Ibnu Jazari, Imam Al-Jazari tuliskan tuh. Selesai sholatuz zafaf. Biasanya anak-anak majelis itu mau nikah apa yang dilakukan? Banyak juga sih teman-teman dari Betawi ini. Kalau mau nikah datang, pasti saya ajarin. Yang datang nanya-nanya, ada bapak kalau orang menikah. Oh iya, nanya ada adabnya. Begini ada. Bacanya surat langganan aja. Apaan? Iya kuliah kulhu. Kalau langganan apa lagi? Kuliah kulhu. Apal nggak? Dia langganan. Masih agak apal. Baca kuliah kulhu. Salam. Bininya sama, bininya sholatuz zafaf, usolli sunnatuz zafaf fi arba'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah menjadi pengantin baru 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mau berjamaah suami istri nggak apa-apa, mau sendiri-sendiri nggak apa-apa, silahkan berjamaah gitu. Lagi juga bacanya enak, kuliah kudu kan udah hafal ini ya. Iya, berjamaah juga enak. Salah, cium tuh bini keningnya. Itu yang suka penghulu ajarin di muka umum, nggak bagus tuh. Cium, jangan di muka umum. Jadi nggak bener. Begitu. Ya, lagi juga bininya, iya tapi nggak boleh ditonton. Kalau mau sekalian aja telanjang ditonton. Bukan begitu agak. Cium keningnya. Doa Allahumma, siapa yang nyium dulu nih? Lakinya nyium kening bininya, ininya nih apa namanya? Jidat. Cium Allahumma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta. Cium bininya juga begitu. Dulu waktu pengantin baru begitu enggak itu? Pak Guru Dadang, baju. Ya udah pulang ngaji aja dikotoin dah. Benar-benar saya mau ngotoin dulu dah. Itu doa. Ini namanya waqaddimu li anfusikum. Aduh anak saya ini pegalnya. Emang salah kita, tobat aja dah kita amal. Tobat saja dah. Kalau ada yang pegal dari anak, salah kita. Kan Qur'annya kita baca. Begitu waqaddimu li anfusikum. Sediakan, atur, tata kelola untuk kepentingan kita. Duit banyak kayak apa, kalau punya anak pengal habis kan? Habis bandanya. Kadang belum mati udah habis. Anak mah bahaya, sedih. Ini adabnya. Itu kesetubuh, baca bismillah.
bersetubuhnya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, tapi jangan ditempelin di tembok. Jangan. Ini sebab ada guru di sekolah nanya sama anaknya, siapa yang hafal doa tidur? Ngacung. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna wa jannibish syaitana ma razaqtana. Loh, kok doa tidur itu? Bapak tulis di depan rumah doa tidur. Siapa alin? Tuh, jangan ditulis di sini. Diapalin. Bismillah, biar enggak rusak anak kita. Kata Allah, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Nanti depan ada ayat. Setan bantuin mereka manusia pada anak-anaknya, kalau nggak baca bismillah bantuin, maka anak itu ada manis setan, maka kelakuan anak kita kayak iya karena dibantuin setan. Maka ini adab jima, adab jima. Kita ingat-ingat tuh anak tuh yang kata pegel tuh, apa waktu itu bikinnya dulu di kebun, apa di kolam renang, begitu, apa di pulau Seribu, bikin ini jadi dari mana ini? Baca bismillah apa kagak? Wa qaddimu li anfusikum. Ada. Kemudian bersetubuh minta keturunan, minta, nggak usah bahasa Arab dah. Ya Allah, takdirkan ini yang masuk ini menjadi anak keturunan yang soleh. Minta. Kalau sampai sekarang belum punya keturunan juga, udah baca aja yang diajarkan oleh Mu'adzim Syabialan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, 70 kali bandan maghrib. Insya Allah punya keturunan. Begitu kata Hadratus Syekh Mu'adzim Syabialan. Begitu. Itu begitu. Berharap anak keturunan penting, anak. Tapi lah kalau sampai kita sampai ini hari nikah udah 20 tahun, 30 tahun belum punya anak, janganlah kita sedih. Anak ini banyak dalam Islam. Ada anak biologis, ada anak ideologis, ada anak sosiologis. Oleh karena itu, kalau kita belum punya anak sampai sekarang nikah udah 30 tahun dan kata dokter sulit, karena memang sudah di ujung-ujung, ya baik kita ngambillah anak sosiologis, apa ponakan, apa anak tetangga, atau anak saudara, kita didik, kita sekolahin, sampai dia jadi sarjana, sampai dia bekerja, didik. Itu juga anak kita, namanya anak sosiologis. Pondokin dia bisa baca Quran, dapat kita ganjaran. Kita yang nyekolahin. Kayak begitu. Besar, jangan takut. Insyaallah dapat. Begitu. Bagus. Kalau kita udah senja, masih belum punya keturunan juga, tapi lah kalau kita masih muda, kita berikhtiar. Ada kendala apa enggak punya keturunan ini? Apa karena enggak tidur, lejak tidurnya enggak sama laki, enggak mau mulu, ya itu mah udah susah. Bagaimana ini menaburkan benih di mana, bukan di ladangnya. Begitu. Jadi niatlah yang baik. Thalabil walad, kita menikah tuh minta anak keturunan. Makanya jangan sampai orang menikah pakai program nanti punya anaknya 5 tahun lagi, akhirnya dihukum sama Allah, kagak dikasih sampai mati. Jangan kita anak menikah udah sejatinya terserah Allah, jangan kita ngatur Allah. 5 tahun lagi, nggak tahu kejadian 5 tahun lagi kita kena kista, kita kena kanker rahim. 5
5 tahun lagi takdir Allah, akhirnya nggak punya keturunan, bukan salah Allah, karena permintaan kita 5 tahun lagi. Jangan nikah, jangan sebatas kita nafsu syahwat belaka, harus diprogram. Pengen punya anak keturunan supaya meneruskan garis nggak habis. Kan kalau punya anak enak, kayak datuk-datuk kita, kakek buyut kita yang kelima, kita ngaji nih. Kakek buyut kita yang kelima kan udah pada mati tuh, kita ngaji di Al-Ikhlas. Lah mereka dapat ganjaran, kuburannya terang, dikasih sama Allah. Ini kebaikan dari mana? Cucumu yang kelima ngaji, sekarang ngaji. Nih ganjarannya. Begitu. Minggu besok lagi, nih ganjarannya. Ada juga yang mengeluh, kok dikit kurang terang, ngantuk ngaji pertemuan ini. Ngantuk. Enggak banyak jadi dapatnya dia. Dikit. Jadi semuanya ada kebaikannya. Dalilnya mana? Ini ada hadis kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillah indal jima fa atahu walad falahu hasanat bi adadi anfasi dalikal walad wa adadi aqibila yaumil qiyamah." Kata Nabi, siapa orang bersetubuh dengan bininya, lalu dia baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dia bersetubuh, lalu dari bersetubuh itu hasil pembuahan, hamil, punya anak, maka kita ini sebagai bapaknya dapat ganjaran pahala sejumlah napas anak kita dari berojol sampai mati. Berapa dia napasnya, apa yang dia lakukan, kita dapat ganjaran. Walaupun si anak itu tidak doa, ya Allah buat bapa saya di ganjarannya, buat bapa saya. Enggak pakai ngomong begitu kalau anak. Ini kita sama bapak kita sama ibu kita, enggak perlu kita ngomong, ya Allah saya ngaji ini ganjarannya buat abah sama emak. Enggak perlu. Enggak diomongin, udah langsung klik saja. Wong nabinya bilang begitu. Udah klik. Kalau nyamping nggak bisa nyamping. Kita baca Quran, ayah kita udah mati, ibu kita udah mati, udah pasti dapat aja. Kalau nyamping, encing, encang, ini nggak masuk. Kalau nggak diniatin, nggak dapat. Dia harus diniatin, gitu. Ini ganjarannya nih baca Quran, nih ngaji nih, ganjarannya buat encang saya. Dan tapi ayah bunda kita enggak perlu ngomong apa aja. Kalau ayah bunda udah pasti dapat manfaatnya banyak. Dapat. Kenapa? Falahu hasanat. Maka si ayah itu dapat ganjaran pahala sejumlah napas anak doang. Wa ada di akibi, anak keturunan dari anak kita yang dia kerjain dapat. Tuh begitu. Jadi bapak kita yang udah mati dapat, engkong kita dapat dari kita, engkong kita terus saja. Sebab anak ini min sa'yihi. Kata Allah dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Tidak ada dimiliki oleh manusia kecuali apa yang dia usahakan. Dan kita hasil usaha ayah bunda kita malam-malam berojol kita. Maka apapun yang kita lakukan, ayah kita, ibu kita dapat. Dan kebaikan itu untungnya wa qaddimu li anfusikum. Ayo sediakan program punya anak, jangan dibatasi. Anak 2 aja, yang atu bengat, atu juga bengat, udah wassalam. Jangan dibatasi.
Kita kudu masuk KB. Kalau setengah enggak jadi. Kudu masuk KB. Semua KB. Bahasa Sunda. Jadi kita biar punya keturunan, keturunan. Jangan diprogram 5 tahun lagi habis punya anak, Bang repot nih punya anak. Aduh bagaimana? Tadinya pengen punya anak kok repot. Enggak, ini anugerah dari Allah. Ada jalannya. Sekarang aja merasa kita puyeng, entar kalau kita udah senja, anak kita dikit, puyeng. Begitu. Enak. Ada orang diangkut, dia punya anak 18. Waktu naik angkot, nyai. Mana badannya langsing itu, enggak ini kecil badannya. Anaknya 18. Dibilang banyak kamar. Aduh banyak, innalillahi banyak. Ini dikit. Coba, nyai dikit 18. Pengennya saya 30. Nyai 30. Ditanya kenapa? Alhamdulillah anak saya tuh tiap bulan tuh bagi duit sama saya, satu anak 1 juta, cuma 18 juta tiap bulan. Kalau 30 kan lumayan 30 juta. Enak. Kalau anak enak. Begitu enak. Jadi karena kita sudah berpikiran kita yang kasih rezeki, maka kita protek. Puyeng akhir. Jangan. Anak banyak enak. Jadi ada yang mengal, ada yang nurut. Yang nurut jadi hiburan kita, nggak puyeng-puyeng amat. Ada si anu begitu. Jadi enak. Anak atuh bengal wasal. Begitu sudah. Jadi punya masalah laki perempuan sama aja. Anak kita perempuan, yakin kita bakal punya mantu laki-laki. Anak kita laki-laki, jangan sedih, punya mantu. Iya udah, sama. Jangan kayak ini saya pengen kayak merpati sepasang, anak kayak burung. Ini bukan burung. Terserah Allah. Udah punya anak, baru bentar aja punya anak lagi. Ya namanya tunji, hiji tahun hiji. Ya boleh. Ini timbang sininya disampirin aja hamil. Begitu. Enggak usah jadi bingung. Enggak usah. Jadi punya anak itu terus aja sampai kiamat kita punya ganjaran terus aja. Anak kita sholat, anak kita ngaji, nolong orang tua kita. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di surga ada orang bakal protes sama Allah. Bahasa kita orang, Allah di demo di surga. Ya Rabb, karena di akhirat itu berbicara kejujuran. Ya Rabb, enggak layak saya dapat surga ini. Terlalu mewah buat orang yang ibadahnya kayak saya. Sholat imam pas-pasan, 17 rakaat pas bandrol. Orang kaya saya ini kok surga ini tinggi banget. Kudunya bukan ini ya Rabb. Oh no, enggak layak saya dapat ini. Tuh di surga tuh enggak. Alhamdulillah gede banget. Enggak. Nanya, salah enggak penempatan ini? Begitu di akhirat. Orang itu berbicara kejujuran. Ketika itu Allah sampaikan tidak salah. Bimanil tuhadihil martabah. Dari mana saya bisa dapetin kayak begini nih? Surganya tinggi sekali, penuh kenikmatan. Anakmu duduk di majelis ilmu, anakmu doa,
waghfir liwalidina, ya Allah ampuni dosa orang-orang tua kami, abah, kakek, engkong, buyut, ampuni ya Rabb, ampuni ya Rabb. Rabbi wa mauludina, anak-anak saya ya Allah yang masih belum mau ibadah, ampuni dosanya biar mau ibadah. Itu kan doa yang kita baca habis ngaji itu kan kayak begitu. Begitu. Ya Rabbana tarofna, ya Allah saya ngaku dah pas ngaji ini bi anna naqtarafna, dengan bahwa kami ini banyak melakukan kesalahan ya Allah, jauh dari tuntunan Nabi Muhammad, jauh kami. Wa annana asrafna, kami ini udah melampaui batas dah, udah jauh banget dari Nabi. Kalau udah jauh dari Nabi berarti wa ala atau asrafna, dekat sama neraka, dekat sama neraka. Aduh saya ini salah, fatub alaina taubat dan seterusnya. Jadi beruntung punya anak. Tafsir kedua, ai qaddimu ma yuddakharu lakum minas shawab. Apa artinya qaddimu li anfusikum? Sediakan ganjaran buat kita. Apa ganjaran? Orang bersetubuh itu ganjarannya gede. Siti Aisyah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ganjaran bersetubuh itu segede apa? Kata Nabi, man massa basyarata zaujati, siapa orang yang ngelus-ngelus bininya dilus-lus, diusap-usap, rambutnya dibelah, ngusap doang, sekali usap ditulis ganjaran 10, diampuni dosa 10, diangkat derajat 10, ngusap doang bini. Jangan sampai kita pulang kerja habis gojek bini diusap. Jangan nggak diusap, ini gede ganjaran ngusap doang. Usap. Iya gitu tuh dia. Usap. Gitu. Tapi kita jadi laki itu kudu sabar, apalagi nerapin agama, udah repot. Ini kita mana kurang arti agama. Orangnya sih di agama mengaji tapi kurang arti. Lakinya pengen ngamalin musab, ganjen amat jadi laki ya. Zaman begini mana uang belanja kurang lagi, alasannya pandemi pakai usap-usap. Salah lagi ngamalin aja, padahal Nabi nih baru ngaji pengen diamalin, salah lagi ngamal. Ya kudu salah, emang begitu salah. Ya Allah Ustaz, tuh nyanyi bini saya usap juga, biar kata nyanyi juga. Jangan asal menunaikan syahwat tidur sama bini itu. Jangan bahasa kita orang, jangan sebatas melampiaskan nafsu, tapi harus punya niat yang baik. Diusap, ada jima, nggak boleh dia nggak pakai pemanasan, langsung main bola aja. Wah pada kerang kakinya itu kalau langsung di lapangan bola. Pemanasan dulu, diomelin sama Nabi, dia main gapro aja. Jangan usap, cium, ganjarannya gede, ganjaran. Udah langsung aja kelamaan, ih kagak boleh. Jangan. Ini waqaddimu li anfusikum. Ibnul Yamun tulis seks Islami lengkap banget sekitar adab-adab itu ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Salalimul Fudala, salah satu kitab
kitab yang lain di luar Tafsir Munir, di luar Simalul Yaniyah, Syairul Futuhat, ditulis cara-cara itu. Islam ini luas, Pak. Luas. Apa aja diajar. Diajar apa aja. Diajar. Nggak asal cara bersetubuh diajar. Hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat. Nih saya mau dongeng. Ada nggak di antara bapak ibu yang hadir yang anaknya suka pingsan? Apalagi berjemur sebentar pingsan, kolep. Kenapa tuh dia pingsan tuh? Kenapa? Nih biar kami urut nih dari materi kita, waqaddimu li anfusikum. Kita orang badannya lagi kurang fit, habis kena hujan, gojek atau apa aja, kurang fit, kurang sehat badan, rada meriang-meriang dikit, meriang, lagi meriang, bini pakaiannya transparan. Ini meriang merindukan kasih sayang, apa meriang badan? Badan meriang, lihat begitu. Nggak ngerti sama meriang, nggak ngerti. Main gaplok aja. Mohon maaf, bersetubuhlah kita dalam kondisi badan yang tidak fit, demam, panas, suhu badannya panas. Maka keluar sperma, masuk ke rahim bini kita. Sperma itu panas karena badan kitanya panas. Maka ketika jadi pembuahan, maka suhu anak kita ini panas. Maka ketika berjemur sedikit upacara, dia ikut pramuka, panas ketemu panas, pingsan. Penyebabnya itu suhu badan dia tinggi, panas, berangkat dari sperma yang panas. Bapaknya sama ibunya, jangan lagi marah-marah, omong-omong berantem, akurnya tempat tidur. Jangan, ini harus dibuat dalam keadaan apa yang ada saat kita bersetubuh, itu yang bakal membentuk karakter di anak. Ada orang cerewet, Bang. Ini kenapa? Ada imannya salah, ngobrol mulu sama bininya. Gimana mah? Iya itu tadi si Anu sampai tiduran dia sama lakinya. Ngobrol mulu. Nih kalau ngobrol bersetubuh sambil ngobrol, anaknya ya Allah cerewetnya Masya Allah. Udah sama kaleng rombeng, masih mendingan kaleng rombeng. Waduh, jadi si Anu tuh ya, si bocah kita ini begitu. Iya kira-kira begitu dah. Ini waqaddimu li anfusikum. Jadi jangan asal melampiaskan syahwat, diprogram cari ganjaran. Caranya ikut Rasulullah, ikut Rasulullah biar sehat, biar sehat. Bersetubuh itu menyehatkan. Jangan enggak, Bu, jangan. Lakinya ini lagi payah, kerjanya nyari duitnya susah, kojek ini udah gak usah tidur, tambah mumet laki. Inspirasinya enggak ketemu. Kasih aja udah, kasih aja. Jangan. Lagi kata dokter corona, jadi laki saya suruh tidur di depan rumah, diobin biri-biri. Jangan. Lagi fit, boleh tanya tuh kalau saudara kenal dokter Boyke, naik El Tobi, boleh tanya. Tapi bukan karena kata dia, Rasulullah sudah bilangin 14 abad yang lalu bagaimana cara membentuk anak.
itu waqaddimu li anfusikum. Ini ayatnya kita baca. Orang barat yang ngamalin rugi. Wattaqullah, kita kudu takut sama Allah. Dalam rangka apa? Kalau nyambung dengan ayat sebelumnya, jangan menyetubuhi istri dari dubur, enggak boleh. Tapi kalau lewat doang boleh, lewat belakang masuknya depan, enggak apa-apa. Jangan juga setubi lagi men. Kalau lagi men kita bersetubuh, anaknya bisa idiot, anaknya bisa gagu, anaknya bisa susah, keterbelakangan mental, anaknya lagi men. Lah kalau orang banjir, men tuh banjir kita ngoyor-ngoyor, kaki kena beli. Lah kan begitu ya. Ini jangan banjir main ngoyor aja, entar dulu biar kering. Udah selesai mandi, dibilas baru udah tempati. Tuh begitu. Banyak kejadian. Kami suka ulas keterbelakangan mental itu di antara faktor-faktor yang terjadi. Ini kita harus jaga betul. Agama nggak sembarangan, jangan setubuhi. Lagi men, makanya disuruh bayar kafarat biar tidak menimbulkan dampak negatif. Kalau bini kita lagi men kita tidurin, karena dia tidak sadar juga perasaan suci ternyata men, itu kita langsung keluarin duit 4 juta sedekah sama fakir miskin. Biar kita jangan sial kalau jadi anak lagi men, nggak boleh ditidurin. Sedekah berapa? 1/4 di 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. Nah, kalau segala 1 juta kan 4 juta ya. 4 juta sodako, nggak usah ngomong, bagi aja. Jangan saya nidurin lagi men, nanti jadi viral di kebun jeruk. Yang penting kita keluarin demi sodako. Lagi men, kita kudu takut sama Allah. Wa'lamu annakum mulaqu, yakini kita ini hidup bukan di dunia saja, bakal kita jumpa sama Allah. Kita harus punya bekal yang terbaik adalah anak. Walaupun kita kurang ibadah sudah, kalau punya anaknya rajin ibadah, untung kita dapat transfer, dapat luberan. Anaknya mau ngaji, untung. Kuburan kita yang tadinya sempit, anak kita mau ngaji, jadi lebar, melebar. Wa'lamu annakum mulaqu, kita bakal ketemu sama Allah. Kudu bekal yang terbaik takwa banyak unsurnya. Hatta dalam pernikahan harus ada takwa. Fa innahu ta'ala yujazikum bi amalikum wa basyiril mu'minin. Beri kabar gembira kepada orang mukmin, ganjaran dapat, menunaikan syahwat dapat, pahala dapat, enak menikah. Jangan sampai enggak menikah. Kasih kabar gembira orang mukmin, suruh nikah. Harus ada ladangnya. Mau ngapain? Itu golok samurai, dicuci mulu, dipakai kagak? Gitu. Nikah. Bilangin sama yang bujangan, nikah tuh ganjarannya gede, duitnya banyak. Orang menikah, sholat kalau sendiri ganjarannya, kalau berjamaah 27, begitu ganjaran. Kalau udah menikah banyak kan menikah. Bahkan yang saya dengar nih, tapi nggak tahu benar apa kagaknya, ini di media sosial ditulis, itu tahun 2021 bujangan ditembak mati. 2021 tuh
Ini yang bujangan 2021, bentar lagi 2 bulan lagi. Bujangan ditembak mati. Udah berkeluarga juga kalau ditembak mati juga. Itu begitu. Nikah. Wa basyiril mu'minin. Beruntung orang menikah yang niatnya lempeng, dapat ganjaran pahala, dapat kemuliaan yang luar biasa. Bangga, gira yang luar biasa. Gira. Lihat itu punya anak, namanya anak susu doang. Siti Halimatus Sa'diyah anak susu, ngemong doang. Ya Allah, siapa yang tidak kenal Halimatus Sa'diyah? Dikenal. Cuman anak susu doang. Gara-gara punya anak baik, Nabi Muhammad yang ditetein. Siapa yang tidak kenal Aminah bintu Wahab? Punya anak Nabi Muhammad. Enggak lihat orang 2 tahun doang ketemu sama bocahnya, 2 tahun ya, 6 tahun sih, tapi kan baru brojol seminggu di bawah Siti Halimah 4 tahun, baru sama emaknya umur 4 tahun, 6 tahun mati ibunya, 2 tahun. Abahnya Abdullah radhiyallahu anhu, abahnya apa enggak beruntung punya anak kayak begitu. Luar biasa. Nabi yatim, tapi nikah dengan Siti Khadijah modal diri, enggak dibantuin oleh Abu Thalib, enggak, hasil keringat sendiri. Padahal dia yatim, abang enggak ada, umur 6 tahun emak enggak ada, yatim piatu, 12 tahun banting tulang berbisnis, harus ke Damaskus. Umur 12 tahun, umur 25 nikah modal diri. Mahal. Kalau kita mau hitung cara kita sekarang tuh Nabi ngasih mas kawin sama Siti Khadijah, gak ada kita. Itu lebih dari 2 miliar mas kawin Siti Khadijah. Enggak sembarang, 2 miliar lebih mas kawinnya. Dari mana itu? Dari duit hasil kerja. Padahal nggak punya bapak, nggak punya ibu, begitu bergantung sama Allah. Laki kita orang, susah kita orang. Betapa kita harus nikah ya Allah, bapak kita. Itu yang namanya kebon ditendang sama dia. Mau kawin kita, kebon semua ditendangin aja, tendang lagi. Mau ngapain Pak? Ditendang. Bocah mau kawinan, entar lagi. Betapa tuh kalau punya anak baik tuh enak. Tapi harus diprogram. Kita jangan berpikir mundur dari ayat 223, tapi berpikir ke depan. Program yang baik. Anak-anak kita protek yang baik dari sisi nilai keagamaan. Ini pola pendidikan Islam. Harus cakep, harus cakep. Kita didik beruntung, akhlak dulu yang harus dikedepankan. Wa basyiril mu'minin wala taj'alullaha murdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Segini. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, atau sebelumnya saya ada pertanyaan yang masuk ini?